warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat. Ini masih ada sambungan dengan materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Jadi nanti akan ada cara menghitung akar-akar persamaan seperti di materi sebelumnya. Oke, sebelum masuk di materi, kita akan melihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya fungsi kuadrat ini juga sudah ada. Contohnya seperti antena parabola. Nah, itu bentuk dari fungsi kuadrat. Jadi nanti sama seperti gambar yang di bawah itu ada gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, itu seperti parabola yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 31 dan ada juga di buku paket halaman 82. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sering kita lihat yaitu AX kuadrat ditambah BX plus C. Di sini ada tulisan Fx. Ini adalah fungsi ya, menandakan dia adalah fungsi. Nah, ini harus dengan A tidak boleh sama dengan 0, X dan Y-nya elemen real. Ingat ya, Fx atau fungsi tadi itu sebenarnya sama dengan Y. Karena kita tadi membahas tentang grafik fungsi kuadrat, maka kita langsung bagaimana sih cara menggambar fungsi kuadrat? Maka ini adalah langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Jadi yang pertama, kalian akan menentukan titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y, lalu sumbu simetri, dan yang terakhir adalah nilai ekstrim atau optimum. Di sini juga ada rumus-rumusnya ya. Salah satunya ini di yang keempat tadi ada rumus diskriminan. Kemarin sudah kita pelajari sedikit bahwa diskriminan ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Langsung saja, kita akan menjelaskan sketsa grafik yang akan kita gambar nantinya. Jadi ada di sini, ada titik potong sumbu Y, yaitu nanti titik yang memotong di sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang berdiri atau vertikal. Dan juga ada titik potong sumbu X, dan ada sumbu simetri yang membagi kedua grafik tersebut sama besar. Lalu juga ada titik puncak yang ini akan kita mengetahui apakah nanti grafik tersebut menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Lebih mudahnya kita akan masuk ke contoh soal. Satu contoh soal yaitu kita disuruh menggambar grafik fungsi kuadrat dari fungsi X kuadrat dikurangi 2X min 8. Nah, untuk mempermudahnya, kita harus mengingat lagi bagaimana cara mencari koefisien dan konstanta dari sebuah aljabar. Oke, jadi ada A, B, dan C terlebih dahulu. Ingat, A itu adalah yang di depannya X kuadrat atau koefisien X kuadrat, B itu adalah yang di depannya X, dan yang C adalah konstanta atau yang sendirian. Maka dari situ kita lihat A-nya yang di depan X kuadrat adalah 1, B-nya negatif 2, tanda negatifnya juga ikut ya. Dan juga yang C yaitu negatif 8, bukan hanya 8-nya saja tetapi ada negatifnya. Lanjut, yaitu ketika langkah yang pertama yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketika kita ingin menemukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Maka caranya kita tulis dulu, Fx itu tadi saya ganti Y biar gak bingung. Lalu lanjut, Y-nya adalah 0. Maka kita masukkan Y-nya menjadi 0. Biar lebih mudah, kita balik. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dari yang sudah ada tadi, persamaan kuadrat yang ditulis tadi. Maka caranya cari dua angka, ingat ya, ini hanya flashback materi yang kemarin. Dua angka P dan Q yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan B. B-nya tadi negatif 2. Tetapi ketika dikalikan, dia akan menghasilkan negatif 8. Maka langsung kita akan mendapatkan, silakan dicoba-coba, cari perkaliannya dulu. 8 itu berapa kali berapa? Kita dapatkan 4
dan 2. Kenapa negatif 4? Kenapa bukan negatif 2? Karena nanti yang diinginkan adalah ketika dijumlahkan, dia menghasilkan negatif 2. Kita langsung buktikan saja. Ketika negatif 4 ditambah 2, cocok ya, menghasilkan negatif 2. Ketika dikalikan, negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Maka langsung kita masukkan dia menjadi akar persamaan, kita masukkan X min 4 dan X plus 2. Kalau sudah, kita akan mencari X-nya. Kita ambil 1 kurung X min 4 sama dengan 0. Karena dia min 4, dia pindah ruas menjadi positif 4. Kebalikannya satunya, X plus 2 sama dengan 0. Maka plus 2 dia pindah menjadi negatif 2. Sudah kita dapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu X-nya 4 dan juga negatif 2. Jadi, kita dapatkan 4,0 dan negatif 2,0. Lanjut kita masukkan di grafik. Kita tadi dapat ya 4,0 dan negatif 2,0. Maka kita buat diagram kartesius, kasih titik di angka 4 di sumbu X dan juga di angka negatif 2. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, kebalikannya yang tadi. Sekarang X-nya yang 0. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya, Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Karena X-nya 0, kita ganti angka-angka huruf-huruf yang X, kita ganti menjadi angka 0. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 negatif 8. Karena pangkat 0 itu juga habis atau 1 ya, negatif 2 kali 0 itu juga 0, maaf, 0. Maka dia nanti tinggal negatif 8. Jadi langsung F0 itu kita dapatkan negatif 8. Atau bisa kita sebut Y sama dengan negatif 8. Ini langkah yang ini sangat mudah ya. Jadi kita dapatkan titik potongnya adalah 0, negatif 8. Kita masukkan lagi di grafik. Tadi titiknya sudah ada di titik negatif 2 sama 4. Sekarang yang disumbu Y-nya negatif 8. Lanjut. Langkah yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri. Rumusnya adalah min B per 2A. Maka langsung saja kita masukkan min B-nya tadi kan min 2, langsung dimasukkan min 2, 2 dikali A, A-nya 1. Kita dapatkan X sama dengan min 2, yang atas tetap, yang di bawah menjadi 2, karena 2 kali 1 sama dengan 2. Lanjut, X sama dengan negatif 2 dibagi 2 kan negatif 1. Maka negatif dikali negatif 1, dia menghasilkan 1. Jadi kita dapatkan sumbu simetrinya adalah 1. Kita masukkan lagi di grafik sumbu simetrinya 1. Kita tarik garis titik-titik yang dia menunjukkan bahwa dia adalah sumbu simetri dari grafik yang kita buat. Langkah yang terakhir, kita menentukan nilai ekstrim atau optimum. Rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Oke, kita cari D-nya dulu atau diskriminannya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B kuadrat jadi min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya negatif 8. Negatif 2 kuadrat itu adalah 4. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 8, hasilnya adalah positif 32. Jadi kita dapatkan diskriminannya atau D-nya adalah 36. Kita lanjut di Y-nya tadi, di nilai ekstrim. Kita masukkan D-nya adalah 36. 4 dikali A, A-nya 1. Langsung kita dapatkan 4 kali 1 itu 4. Jadi sekarang negatif 36 dibagi 4, jadi Y-nya sama dengan negatif 9. Ingat, kita tadi di langkah yang ketiga mendapatkan X sama dengan 1 atau sumbu simetrinya. Maka yang sekarang ini Y-nya. Jadi kita gabung menjadi 1, titik puncaknya yaitu 1 sumbu simetri tadi, dan yang kita dapatkan barusan yaitu negatif 9. Langsung kita masukkan di grafik. Langsung ada ya, itu langsung saya kasih titik di angka negatif 9 dan juga sumbu simetrinya tadi. Lalu kita tarik sebuah garis, maka kita akan membuat sebuah grafik yang menghadap ke atas. Tapi saya pernah melihat ini ada yang menghadap ke bawah. Oke, nanti kita ada karakteristik
karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Jadi tanpa menghitung pun sama bisa tahu kira-kira dia menghadap ke atas, nyampe di sububik apa enggak, memotong atau enggak, dan yang lain sebagainya. Itu ada di sini, juga ada di buku, silahkan dilihat. Terima kasih, ini materi hari ini.